Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama sambutan dilanjutkan dengan menutup secara resmi webinar seri 3 seminar online bidang jalan dengan tema penyelenggaraan jalan dalam rangka dukungan logistik pada masa pandemi yang akan disampaikan oleh Kepala BPSDM Kementerian PUPR kepada Bapak Insinyur Sugiartanto MT. Kami persilakan. Terima kasih pembawa acara atau pengatur acara. Sebelumnya saya ucapkan apresiasi kepada seluruh peserta, moderator, penyelenggara, atau operator, dan sebagainya. Sekali lagi saya apresiasi kalau saya melihat dan membaca, tadi termasuk yang sudah disimpulkan, saya tidak akan mengulang. Saya hanya menambahkan saja yang sifatnya ada yang sifatnya internal, Pak Dirjen Bina Marga, mohon disikapi nanti apa yang dilakukan ke dalam, karena ada beberapa pertanyaan yang sifatnya internal, masalah implementasinya, kemudian yang sifatnya eksternal, baik kepada pengguna maupun kepada operator, dan juga para pengambil kebijakan yang sifatnya eksternal atau pengguna secara umum, ya, di mana tujuannya semua sama sebenarnya, bagaimana penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan, berperi kemanusiaan, berkeadilan, dan segala sesuatu yang menyangkut bagaimana pemanfaatan dari sisi dan fungsi infrastruktur itu sendiri. Jadi ada yang bersifat jangka pendek penyelesaiannya, bagaimana pandemi ini secara jangka pendek dan bagaimana menyikapi, karena kita tidak tahu pandemi ini akan berakhirnya kapan, tapi paling tidak kita bisa mempunyai staging dari sisi penanganan. Saat ini ya, bahwa kita berkurang ada sekian, sehingga menjadikan bagaimana prioritisasi pelaksanaan dan penanganan. Namun tanpa mengubah atau mengurangi, harapannya adalah para pengguna tetap bisa melakukan aktivitas dengan aman dan nyaman secara umum. Yang berikutnya lagi adalah kualitas dari pelaksanaan dan kualitas dari para penanya. Kalau saya ikuti dan saya baca satu-satu, baik secara internal maupun eksternal, banyak sekali, ya, termasuk terobosan tadi masukan dari yang disimpulkan dari webinar ini dari moderator, diantaranya bagaimana terobosan pembiayaan dari sisi penyelenggaraan. Apakah itu sifatnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha, apakah itu salah satunya misalnya seperti availability payment dan sebagainya. Nah kemudian juga sisi terobosan inovasi dari sisi penggunaan dan pelaksanaan teknologi nantinya. Ada beberapa pemanfaatan kandungan lokal yang bisa dimaksimalkan. Sebaran Republik kita ini rentang kendalinya dari Aceh sampai Papua, saya yakin bagaimana yang namanya jalan itu yang penting terhubung, konektivitasnya bisa tersampaikan karena rentang kendali kita cukup luas dan cukup panjang dengan harapan jaringan jalannya tidak ada hambatan seperti yang disampaikan dari akademisi Pak Prof tadi, antara lain kita punya jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan jaringan jalan nasional khusus tol. Nah, dari beberapa catatan, dari beberapa yang saya coba record, nah, dan dari beberapa kesimpulan tadi, saya mengharapkan webinar mungkin tidak akan berhenti di sini, tetapi mana yang bisa dikembangkan, yang bisa ditangani secara jangka pendek, dan mana yang bisa kita sebagai landasan untuk arah berpikir ke depan. Karena saya lihat sebagian peserta, saya katakan, ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal. Kalau yang internal saya kira bisa kita diskusikan lebih jauh ke dalam dengan beberapa masukan dari para senior dan sekaligus juga peran dalam hal ini Aprindo, Pak Tarigan, terima kasih apresiasi saya Pak, dan kepada juga sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira webinar yang sesi ketiga ini bagian dari rangkaian webinar kita dari 3 seri. Ya, tadi di awal pembukaan sudah saya sampaikan, semuanya adalah bagaimana tugas kita masing-masing sesuai peran kita masing-masing dan di mana kita berada, posisi kita di masing-masing di dalam fungsi penyelenggaraan infrastruktur PUPR secara keseluruhan.
Sekali lagi apresiasi kepada semua, termasuk penyelenggara, termasuk kepada host, selama ini Balai Diklat Wilayah 5 Yogyakarta. Ya, saya berharap Pak Dirjen Bina Marga jangan berhenti di sini, Pak. Ini pandemi ini memang bisa membawa hikmah, saya kira, bahwa salah satu hal adalah, tadi saya katakan, ternyata kita bisa ketemu dengan banyak orang dengan pertanyaan yang demikian varian, yang mungkin kalau kita klasikal atau ketemu langsung mungkin tidak akan sebanyak ini. Jadi ini saya anggap secara kualitas webinar ini juga tidak kalah kalau kita dengan klasikal pada hal-hal kalau kita melakukan seminar seperti biasa. Demikian dari saya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Apabila ada di dalam penyelenggaraan kami selaku BPSDM bersama jajaran Pusdiklat terkait, Diklat Wilayah 5 Yogyakarta, para moderator dan komoderator, kami atas nama keseluruhan di dalam pelaksanaan penyelenggaraan ini, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga mungkin masih belum terlalu jauh dengan Hari Raya Idul Fitri, sekaligus mungkin kemarin kita tidak bisa ketemu secara langsung. Ya, saat ini juga saya atas nama BPSDM dan semua sekaligus mohon maaf lahir batin, 1 Syawal 1441 Hijriah, dan jangan menjadi halangan bahwa pandemi COVID-19 ini menjadikan kita berhenti berproduksi, tapi kita tetap melakukan produktivitas, inovasi, smart product, dan smart service. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan resmi webinar seri ketiga penyelenggaraan jalan dalam rangka logistik pada pasca COVID-19 ini saya nyatakan ditutup. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak TM, apa kabar? Iya Pak Ediaga. Mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Yes, Pak TM. Ya, sami-sami Pak. Mudah-mudahan kita selalu memberikan kemanfaatan. Kami mohon Prof ATM di Jogja itu. Ya. hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kami tutup acara pada siang hari ini, kami mohon Bapak Ibu untuk tetap berada di depan kamera karena kami akan mendokumentasikan kegiatan pada siang hari ini. Ini kita akan foto bersama ya. Iya, betul Bapak. MC tolong dikomando per screen ya, screen 1, screen 2. Foto bersama virtual. Untuk yang pertama, screen 1, screen 1. Selanjutnya screen 2.
Bapak Langgeng. Saya gangguin Pak Langgeng.